Tes 1, 2, 3. Oke, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ade. Saya seorang perawat. Jadi saya suka sekali menjelaskan tentang mobil kelas, terutama yang ada hubungannya juga dengan kesehatan mental dan juga kelas menulis. Nah, seperti di pojok sini ya. Jadi ada tulisannya di sana. Oke, selamat datang. Ada Kak Amin, Hadiah, ada Kak Herlina Agustin, ada Kak Benggala. Ya, teman-teman yang aktif sekarang di mobil kelas, ya atau mungkin yang baru mendengar tentang mobil kelas. Jadi mobil kelas itu apa? Jadi mobil kelas adalah kelas bimbingan untuk Anda yang suka atau pingin punya penghasilan lewat aplikasi ini, yaitu aplikasi TikTok, di mana kita akan diajarkan bagaimana membangun sebuah affiliate namanya. Jadi affiliate itu sederhana adalah sebagai maklar, penghubung, sebagai perantara antara perusahaan yang punya produk dengan pembeli gitu ya. Jadi pembeli dengan penjual atau seller dengan pembeli itu kita hubungkan. Nanti karena kita yang mempromosikan, kita yang menceritakan, kita dikasih komisi. Nah, itu sederhananya sebagai seorang affiliate. Nah, affiliate itu adalah lagi booming sekarang, lagi marak-maraknya. Kenapa? Karena hampir semua orang mulai merasakan manisnya affiliate gitu ya. Jadi affiliate itu seperti bunga mawar yang merekah ya. Jadi bunga mawar itu memberikan sensasi atau harum yang semerbak yang menyebar kemana-mana sehingga membuat banyak orang merasa bahwa ini menggiurkan sekali. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Hanya dari rumah, modal HP bisa punya penghasilan yang lumayan dan lebih besar dari penghasilan seorang pegawai gitu misalnya. Karena ada yang sudah bisa ratusan juta, puluhan juta, bahkan sampai miliaran. Dan itu tidak cuma di Indonesia, tapi di mana-mana. Apalagi di negara asalnya, di Cina itu banyak affiliate yang bisa penghasilan sampai miliaran. Jadi sangat menggiurkan, sekali lagi seperti bunga mawar ya. Bunga mawar yang merekah ini ya. Anggaplah ini bunga mawar. Nah, bunga mawar yang merekah. Ya. Jadi bunga mawar itu memberikan aroma yang sangat harum sekali sehingga banyak orang yang berdatangan untuk memetiknya. Nah, itu. Untuk memetik bunga mawar ini ya. Jadi karena itu akhirnya dia nggak tahu bahwa bunga mawar itu berduri. Ya sekali lagi kebanyakan orang nggak tahu karena orang melihatnya, oh ternyata affiliate itu menggiurkan, penghasilannya gede gitu. Jadi banyak yang tertarik akhirnya pingin memetik tapi kena duri. Nah akhirnya karena kena duri itu banyak yang kapok teman-teman. Nah banyak yang kapok. Oke, welcome. Ada Ketut Sokekul, ada Ayu Dwi, ada Bang Ala yang sudah gabung, ada Udin Samsudin. Intinya adalah seperti bunga mawar yang saya katakan tadi, bunga mawar itu sangat merekah, aromanya semerbak, orang ingin memetiknya. Tapi sekali lagi ada durinya. Nah durinya ini yang banyak tidak tahu. Makanya affiliate ini saya akan ceritakan nggak cuma manisnya doang, tapi juga pahit-pahitnya. Nah ya Kak Cimel sama Kak Dewi Kamila sudah bergabung, terima kasih. Ya, intinya adalah bahwa kita perlu menyadari bahwa ada sisi gelap istilahnya. Sisi terang sama sisi gelap itu selalu berpasangan. Seperti kita yang selalu berpasangan dengan bayangan kita. Bayangan kita selalu mengikuti kemana saja. Itu juga dengan bisnis affiliate. Dengan menggiurkan banyak duitnya orang bilang, tapi ada sisi gelapnya. Ada pahit-pahitnya. Nah, pahit-pahitnya itu yang ingin saya jelaskan di sini. Oke, terima kasih. Ada Dewa Ayu Arniyu, ada Udin, ada Nancy Sulistia, ada Bang Lala. Pahit-pahitnya itu yang ingin saya jelaskan di sini sekali lagi. Ya, kalau banyak tempat lain menjelaskan manis-manisnya, diam di rumah bisa dapat penghasilan, saya tidak. Saya akan jelaskan pahit-pahitnya. Oke, selamat datang. Ada Trisna Taris. Pahit-pahitnya dari bisnis affiliate itu yang ingin saya jelaskan di sini. Jadi seperti bunga mawar itu ada durinya. Jadi dijelaskan, ya mentor-mentor yang sudah mengerti tentang affiliate selalu bilang bahwa ternyata
Jangan repot-repot, jangan takut-takut 2025 ikut di affiliate. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa bertahan lama. Nah ini, kata-kata ini bikin kepala saya kenyut-kenyut. Kok bisa ya? Oke, welcome Nyoman Suhendri. Jadi jangan takut, jangan khawatir 2025 orang akan banyak daftar affiliate, tapi 90% itu akan gugur istilahnya. Seperti daun jatuh di musim kering ya. Jadi gugur banyak sekali. Kenapa seperti itu? Karena itu dia cuma pingin memetik bunga mawarnya, tapi nggak tahu bahwa di bunga mawar itu ada durinya. Ya, pahitnya itu yang nggak pernah dipikirin. Jadi bayangannya selalu yang enak-enak saja, yang manis-manis saja gitu ya. Akhirnya begitu ketemu durinya, begitu ketusuk durinya, baru merasa oh ternyata seperti ini loh membangun affiliate itu. Nggak segampang yang diomongkan orang, ya, nggak segampang yang diceritakan orang, nggak segampang yang flexing-flexing dapat bonus, yang flexing-flexing dapat penghasilan. Nggak seperti itu ternyata. Makanya kita perlu mengetahui pahit-pahitnya. Nah, dan yang menarik, survei dari buku-buku yang saya baca, dari video yang saya tonton, bahwa di sini untuk menjalankan affiliate itu ada dua, aktivitas fisik dan aktivitas mental. Nah, ternyata aktivitas mental itu 80% pengaruhnya. Makanya resilient istilahnya, ketahanan mental itu yang penting di sini. Jadi nggak cuma fisik atau nggak cuma teknik. Banyak orang yang sering bertanya-tanya teknisnya gimana biar akunnya berkembang, teknisnya gimana biar FYP, teknisnya gimana biar live gitu. Tapi nggak mau mendalami mentalnya, padahal 80% itu mental yang sangat berpengaruh di sini. Dan itu terbukti dengan hukum 80-20 istilahnya, hukum Pareto. Kalau kita bisa menguasai 80%-nya ini, maka yang lainnya akan mengikuti. Tapi yang menarik, kita cukup mengerjakan 20% gitu ya. Itu hukum 80-20 ya. Kita mengerjakan 20% ya, yang 20%, yang 80% ini gitu ya. Memberikan hasil yang luar biasa. Hanya mengerjakan yang sedikit tapi bisa memberikan hasil yang luar biasa. Itu disebut sebagai hukum Pareto. Nah, apa yang kita kerjakan adalah memperbaiki mindset-nya dulu, memperbaiki mentalnya dulu. Jangan sampai mental Anda jebol, mental Anda goyang, kemudian Anda menyalahkan TikTok-nya, menyalahkan mentornya, menyalahkan semuanya. Kenapa saya nggak berhasil di sini? Nah, karena kita nggak memahami pahit-pahitnya di bisnis ini. Ya, jadi di sini ada pahit-pahitnya, nggak cuma manis-manisnya. Makanya perlu memahami itu. Nah, saya jelaskan pahit-pahitnya. Yang pertama apa? Yaitu kita ada namanya zona bahaya. Kenapa disebut zona bahaya? Karena rata-rata zona bahaya itu terjadi di 3 bulan pertama. Sekali lagi, boleh komennya, zona bahaya itu terjadi di mana? Silakan ketik angka 3 kalau Anda paham. Zona bahaya itu terjadi di 3 bulan pertama. Kenapa dibilang 3 bulan pertama? Kalau Anda bisa melalui 3 bulan ini dengan aman, dengan nyaman, itu biasanya lebih lama bisa bertahan di affiliate. Tapi kalau 3 bulan ini nggak bisa Anda lalui, 3 bulan ini Anda goyang, kena bahaya. Nah ini banyak afiliator itu berguguran di sini. Ya. Jadi yang teman-teman yang baru tahu boleh ketik yang paham apa itu affiliate, silahkan ketik 1. Sekali lagi, yang paham tentang apa itu affiliate, ketik 1. Kalau yang nggak paham apa itu affiliate, silahkan ketik 0. Oke, silahkan. Nah sekali lagi, affiliate ini adalah usaha yang sangat menjanjikan, yang seperti bunga mawar harumnya semerbak, dengan penghasilan yang besar bisa dari rumah, itu membuat orang berbondong-bondong untuk ikut affiliate. Tapi dia nggak tahu bahwa bunga mawar affiliate itu ada durinya. Begitu ketusuk duri, akhirnya dia pergi semua, mencar seperti daun berguguran gitu. Nah itu yang sering terjadi dan itu yang banyak dialami teman-teman kita. Kenapa? Karena dia cuma membayangkan enak-enaknya saja, tapi nggak tahu bahwa di sini ada pahitnya. Ada yang nggak menyenangkan yang harus dilalui, yang biasanya kita perlu waktu 3 bulan. 3 bulan ini adalah zona bahaya.
yang masa transisi. Jadi kalau kita sudah bisa melewati 3 bulan ini, biasanya afiliator itu bisa bertahan dan juga bisa mulai menghasilkan. Nah itu kendalanya kenapa banyak orang yang nggak bertahan di sini, banyak afiliator itu guguran, itu karena belum memahami bahwa di bisnis ini ada pahit-pahitnya yang harus dijalani. Jadi pahit-pahitnya adalah seperti apa? Yang pertama yaitu mindset. Mindset yang benar bagaimana menjalankan affiliate. Yang pertama adalah konsisten. Nah, konsisten ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat PT rutin tiap hari. Kalau disarankan yang benar oleh affiliate bisa membuat 3-5 PT tiap hari. Nah, itu kalau yang mau menghasilkan. Dan itu konsisten 3 bulan. Sekali lagi konsistennya 3 bulan. Ya, 3 bulan konsisten membuat VT, kemudian live setiap hari. Nah, live setiap hari pun itu banyak sekali tantangannya. Makanya 80% untuk membangun affiliate itu adalah di mental. Jadi kalau mental Anda nggak bagus, gampang goyah, nah itu risikonya akan berguguran atau nggak sanggup lagi menjalankan affiliate. Nah, konsistensi ini dibutuhkan adalah teman-teman karena kita di awal-awal untuk bisa kita dikenal, untuk bisa tahu siapa kita, itu perlu namanya personal branding. Nah, personal branding itu tidak bisa diupayakan hanya semalam. Dan itu perlu rutin, berulang-ulang, sampai nama kita atau wajah kita dikenal. Dan kita punya ciri khas sendiri, punya kemampuan yang dikenal, yang unik, yang memang tidak sama dengan semua orang. Nah itu perlu kita pertajam di sini. Kenapa? Karena ternyata kalau semuanya ikut-ikutan, semua kita nggak punya ciri khas istilahnya, itu akan cepat sekali seperti ketumpuk. Ya, istilahnya kalau berkas atau kertas tuh ketumpuk arsipnya. Jadi kita nggak kelihatan itu di bawah. Makanya kita perlu rutin membuat konten dan rutin live gitu. Dan ini kalau hubungannya dengan mobil kelas yang sekarang yang kita ceritakan itu, yang banyak orang tergiur, kenapa? Karena komisinya gede, yaitu komisinya itu 75%, banyak orang tertarik menjalankan, banyak orang pingin dapat penghasilan di sana, dan investasinya juga tidak sedikit. Jadi saya terus terang di sini, investasi yang dibutuhkan adalah yang paling kecil itu 700.000, dan sisanya yang lebih gede itu 1 juta. Ya, 1,2 atau sekian lah. Intinya 700.000 atau 1 juta itu uang besar apa uang kecil. Oke. Kalau uang besar silahkan tulis 1, kalau uang kecil silahkan ketik 0. Nah, silahkan. Teman-teman kalau merasa 1.700.000 itu uang besar apa uang kecil, silahkan komen. Jadi kalau merasa itu uang kecil, oke, Anda seorang pengusaha. Anda seorang yang berani investasi, orang yang memang memahami bahwa bisnis itu perlu modal. Tapi kalau bilang oh, itu adalah modal yang besar, berarti mental Anda masih seorang mental pegawai, belum seorang pengusaha. Nah, pengusaha itu punya memahami bahwa membangun usaha itu perlu investasi. Yang sederhana saja, mau bikin lalapan atau yang pakai gerobak itu paling tidak 30 atau 40 juta modalnya, ya, Komang Rosita ya. Jadi modal yang tahu ya, Mang Rosita pasti tahu, modal untuk punya usaha itu paling tidak 30 sampai 40 ya. Kalau pingin usaha yang sederhana saja, misalnya punya food street itu atau yang sekarang lagi rame di pertokoan atau di depan tempat yang ramai kita buka usaha itu 30 sampai 40 juta untuk modal. Makanya kalau sekarang anggap 700.000 atau 1 juta itu modalnya gede, berarti Anda mentalnya adalah mental pegawai, belum seorang mental pengusaha. Gitu. Nah itu saya bilang terus terang pahit-pahitnya di sini. Jadi nggak bilang bahwa usaha ini akan menghasilkan, tapi kita perlu pelajari dulu pahit-pahitnya sebelum tahu manis-manisnya. Nah, manis-manisnya semua orang mungkin mulai paham bahwa penghasilan di sini gede ya. Nah, penghasilan di sini gede. Nah, kalau tadi yang pahit-pahitnya dijelaskan, kita perlu tahu prosesnya dan menjalani itu 3 bulan dulu.
Jadi 3 bulan pertama ini adalah rawan yang kalau kita bisa lewat, istilah tembok tinggi ini ya, kalau kita bisa lewat, Anda akan aman menjadi seorang afiliator gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang afiliator, yaitu affiliate yang kita sederhanakan seperti maklar ya, orang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kalau terjadi transaksi kita dapat komisi, itulah affiliate. Affiliate itu ada dua, ada affiliate barang atau produk dan affiliate jasa. Affiliate produk ya seperti keranjang kuning yang biasa Anda suka belanja di sana, setiap belanja di sana, setiap diklik itu akan keluar produknya, kemudian Anda transfer, kemudian tinggal tunggu produknya dikirim. Nah, itu affiliate produk. Kalau Anda menjalankan di sana, di affiliate produk itu dapat komisi 5-20%. 5-20%. Itu komisinya lumayan. Kalau kita rajin mempromosikan, rajin bikin konten, rajin bikin video tentang produk-produknya, itu bisa menghasilkan. Nah, di salah satu buku, SB1M menjelaskan, kalau Anda seorang ingin dapat penghasilan dari affiliate produk, satu produk, nah misalkan spidol ini, Anda buatkan 30 video. Anda buatkan 30 video. Kenapa? Alasannya, karena video pertama belum tentu orang tertarik. Tapi video kedua, video ke-10, video ke-15 mungkin baru tertarik dan baru belanja. Makanya perlu membuat 30 video untuk satu produk. Kalau Anda punya 30 produk, berarti 30 dikali 30. Berarti ada 90 video yang bisa Anda buat di sini. Nah, itu yang menarik. Kalau ingin menjalankan affiliate produk. Dan Anda disarankan juga membuat VT 5-10 VT atau video untuk bisa diupload setiap hari. Makanya kalau Anda punya 30 produk, itu 30 kali 30 berarti 90. Kalau 90 itu bagi 5, ya kurang lebih, berarti dalam 1 bulan itu sudah tercapai. Ya, videonya yang Anda upload setiap hari, 2-3 bulan itu baru bisa tercapai. Makanya itu harus rutin. Nah, itu mental harus benar-benar tahan banting. Mental itu harus tangguh ya. Itu kalau affiliate produk. Kalau affiliate jasa, nah ya contohnya ini adalah Mobile Class. Ini adalah affiliate jasa di mana kelas bimbingan kita dibimbing untuk bagaimana punya akun yang bisa menghasilkan. Kita dibimbing bagaimana cara live yang benar. Kita dibimbing bagaimana mempersiapkan langkah-langkah membuat akun di sini biar bisa live, itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Biar bisa punya keranjang kuning juga ada syarat dan ketentuan berlaku, dan banyak hal itu diajarkan dalam bentuk video. Nah, materinya itu bisa Anda dapatkan berupa kata video, yaitu video yang ratusan video itu ada kata kuncinya. Nah, ini seperti ini. Oke. Kata kunci affiliate Mobile Class. Kata kunci ini tinggal Anda print. Begitu Anda print, ini kurang ada 4 lembar, jadi ada ratusan kata kunci. Tinggal Anda ketik kata kuncinya. Cara cari sound viral mingguan, gitu misalnya. Ketik sound trending. Belajar menemukan personal branding, ya. Ketik personal brand. Cara meriset kompetitor. Nah, ketik riset kompetitor, akan keluar langsung videonya. Begitu keluar videonya, nanti Anda bisa pelajari di sana cara-cara yang benar, cara-cara menjalankan affiliate ini dengan benar, itu bisa dilihat di sini. Jadi ini teknis, sekali lagi ini teknis. Anda perlu untuk belajar teknisnya, tapi jangan lupa teknis itu 20%, 80% adalah mental Anda. Makanya mental ini yang perlu kita siapkan, yaitu bagaimana kita bisa konsisten belajar, terutama ini, belajar video-videonya yang sudah sangat bagus sekali, konsisten membuat VT-VT, konsisten live, itu yang berat. Termasuk saya, sekali lagi termasuk saya juga belum konsisten. Makanya saya ceritakan di sini pahit-pahitnya menjalankan Mobile Class ini, biar
kita pair di sini. Nggak cuma manis-manisnya, nggak cuma enak-enaknya saja yang saya jelaskan, tapi perlu memahami sakit-sakitnya, pahit-pahitnya, itu perlu. Kenapa? Seperti tadi, affiliate ini adalah seperti bunga mawar yang merekah, tapi ada durinya. Kadang kita nggak sadar bahwa mawar itu berduri. Kita pengen memetiknya, tapi begitu ketusuk duri, kita langsung menyerah. Kita langsung bubar jalan. Kita langsung muntaber, ya, mundur tanpa berita, gitu. Jadi penting selama 3 bulan, seperti saya jelaskan bahwa 3 bulan ini adalah zona bahaya. Artinya kalau Anda bisa melewati 3 bulan ini, tetap bertahan di sini, biasanya aman. Sekali lagi biasanya aman. Makanya 3 bulan ini juga kalau saya belajar yang hubungkannya dengan ini, ya, ini kan ada gambar otak ya. Gambar otak nih ya. Lihat gambar otak. Jadi saya sangat banyak punya keilmuan atau materi tentang neuroscience namanya. Bagaimana cara kerja otak. Bagaimana mental itu terbentuk. Bagaimana proses di otak itu perlu ditajamkan, perlu diasah, perlu membangun sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang yang akan membentuk kita nantinya, akan menguatkan mental kita. Karena 80% itu pengaruhnya di mental. Yaitu di affiliate ini 80% pengaruhnya pada mental. Jadi teknis itu 20%. Nah, seperti apa? Yaitu konsisten seperti tadi. Kemudian yang kedua, kesabaran. Nah, kesabaran ini yang sering membawa orang itu bubar jalan, muntaber, mundur tanpa berita gitu. Tetanus. Tetanus itu terdaftar tanpa bonus gitu. Jadi banyak yang gabung di mobil kelas, gabung, tapi nggak pecah-pecah telur, nggak dapat orangnya. Itu tetanus, terdaftar tanpa bonus gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kesabaran dibutuhkan di sini. Kesabaran itu apa? Kesabaran untuk membangun sebuah kebiasaan. Kesabaran untuk terus melakukan apa yang disarankan oleh mentor-mentor. Kita sering menyepelekan. Jadi kita menganggap santai dulu, besok juga live, besok juga bikin PT, kapan-kapan aja. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita akan suka menunda-nunda. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang paling berat yaitu kebiasaan menunda-nunda. Jadi kalau kita suka menunda-nunda, itu akumulasi nanti, akan tertumpuk gitu ya. Jadi pekerjaan kita terus numpuk, yang harusnya VT-nya ini udah jadi setiap hari misalkan bikin 3 atau 5, karena kita tunda sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, akhirnya kalau misalkan 5 dikali 7 kan udah 35, berarti 35 video sudah tidak bisa kita bikin. Ya, nah itu yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu pahit-pahitnya di bisnis ini. Jadi mobil kelas ini perlu memahami pahit-pahitnya. Apa sih yang banyak orang tidak berhasil karena begitu memahami bahwa di bisnis ini yaitu ada pahitnya yang menyebabkan banyak orang akhirnya muntaber, mundur tanpa berita. Gitu. Nah, itu yang ingin saya jelaskan bahwa mental itu penting karena mental itu membangun istilahnya kepercayaan diri agar kita bisa konsisten menjalankan atau apa yang disarankan oleh mentor-mentor di sini. Nah itu, jadi untuk bisa punya penghasilan kita perlu memahami bahwa ada pahit-pahitnya, tidak cuma manis-manisnya, artinya ada proses yang harus dilalui, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilatih. Nah itu yang ingin saya bantu. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, silakan DM, silakan wawa ke nomor saya. Jadi di sana akan saya bantu, atau di bawah foto saya itu ada e-book yang sudah saya buat, ada sekitar 6 e-book. Itu bisa Anda download, Anda bisa baca-baca teman-teman. Jadi tujuannya apa? Kita isi dulu otak ini dengan pengetahuan. Dan pengetahuannya, pilih pengetahuan yang benar, bukan asal-asalan. Nah, dengan download e-book yang sudah saya siapkan, Anda bisa belajar di sana.
dan itu gratis. Sekali lagi, kalau Anda mau konsultasi silahkan DM, silahkan simpan nomor WhatsApp saya, jadi 085 237 sekian sekian sekian. Itu tujuannya agar kita bisa berkomunikasi. Sekali lagi, agar kita bisa komunikasi, kita bisa saling kenal, dan saya bisa bantu untuk mengecek kepribadian Anda, mengecek karakter Anda dengan membangun istilahnya dengan ilmu elemen namanya. Apakah Anda seorang koleris, apa Anda seorang sanguin, seorang flegmatis atau melankolis, atau Anda elemennya tanah, Anda elemennya api, Anda elemennya angin, Anda elemennya air. Nah, itu saya bantu nanti di sana. Setelah Anda simpan wawa saya, nanti saya bisa bantu karakter Anda itu seperti apa yang cocok, apa yang menjadi ciri khas Anda nanti. Karena di sini kita memerlukan istilahnya personal branding. Jadi personal branding itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau tanpa personal branding itu berat nanti. Kenapa itu berat? Karena kita nggak punya ciri khas. Oke, saya masuk ke materi sebentar. Oke, kelihatan ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Sekali lagi, semua orang ingin punya penghasilan. Nah, ini disebut sebagai HAP. Nah, HAP itu adalah apa yang Anda impikan, apa yang selama ini Anda ingin wujudkan. Anda ingin punya penghasilan, Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, Anda ingin membahagiakan suami, ingin bagian istri, membahagiakan anak, Anda ingin naik haji, atau ingin umroh, atau ingin wisata spiritual, apapun itu yang jadi impian Anda, itu disebut sebagai HAP. Nah, untuk memiliki apa yang Anda inginkan, kita ada dua rumus, yaitu be dan do. Jadi be ini adalah menjadi atau disebut sebagai identitas, do ini adalah melakukan. Nah, ini istilahnya teknisnya. Jadi do ini pengaruhnya 20%, be ini pengaruhnya 80%. Nah, 80% itu perlu kita kuasai. Kenapa? Karena itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan, cukup besar. Jadi B ini pengaruhnya adalah 80%. Nah, kalau do teknisnya itu 20%. Nah, mengapa B itu penting? Jadi B itu dibaratkan kalau roda itu adalah poros tengahnya. Nah, B ini akan menggerakkan hasil dan menggerakkan proses. Nah, orientasi seseorang biasanya selalu di hasil. Pengen membayangkan punya penghasilan 50 juta, 100 juta per bulan, itu adalah hasil. Tapi orang banyak yang melupakan prosesnya. Nah, dan yang paling mengerikan lagi, orang melupakan B-nya, yaitu identitas kita. Nah, untuk membangun sebuah kebiasaan, sebuah perilaku, sebuah habit, kita mulai dari B dulu. Nah, kenapa B itu penting? Karena banyak alasan utama kenapa B itu penting. Sebagai contoh, Anda punya kebiasaan yang kurang bagus, misalkan merokok. Nah, kalau orang biasanya
yang kebiasaan merokok, biasanya teman-temannya biasanya juga suka merokok. Nah, misalkan pingin berhenti merokok, sementara teman-temannya yang selama ini diajak bergaul itu orang-orang perokok semua, ya tuh. Begitu Anda dikasih rokok, Anda kan pingin berhenti. Anda masih fokus pada hasil atau proses. Jadi saya mau berhenti merokok, tolong jangan kasih saya rokok. Nah, gitu misalkan. Berarti itu belum menjadi identitas, masih fokus pada hasil atau proses. Itu biasanya gampang sekali dipengaruhi. Kamu paling bertahan seminggu aja, lama-lama nanti bosan ngerokok lagi. Ayolah, hari ini aja sebatang aja enggak masalah, nanti kan pelan-pelan, masa langsung tiba-tiba berhenti merokok gitu misalkan. Banyak hal yang menggoda kita untuk kalau pingin berhenti merokok, banyak sekali godaannya. Nah, tapi kalau kita mau memulai dari B, dari identitas, bahwa identitas Anda adalah bukan perokok istilahnya. Jadi dari awal kalau ada yang ngasih rokok, saya bukan perokok gitu. Nah, itu identitas istilahnya. Ya, karena Anda bukan perokok, tentu ya orang nggak akan ngasih rokok, karena kita tahu bahwa identitas itu terbentuk. Nah, kalau itu kita mulai, itu biasanya lebih tahan lama kebiasaan itu. Kebiasaan, perilaku, habit itu bisa bertahan lama kalau kita mulai dari identitas. Makanya, kalau misalkan pingin mengecilkan berat badan, pingin diet dan sebagainya, mulai dulu dengan identitas. Identitas Anda adalah Anda orang yang sehat, gitu. Anda adalah seorang atlet, gitu misalkan. Nah, kalau seorang atlet berarti kan kebiasaan-kebiasaannya harus rutin olahraga, kebiasaan menjaga pola makan, menjaga pola tidur, rutin melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang, misalkan fitness atau lari, naik sepeda, apapun yang memang itu adalah kebiasaan-kebiasaan seorang atlet. Nah, kalau Anda identitasnya seorang atlet, nah tentu Anda otomatis akan melakukan perilaku ini, kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, makanya di bisnis ini, yaitu di Mobile Class, kalau Anda memang fokus ingin menjadi affiliate, Anda bentuk dulu identitasnya. Anda adalah seorang affiliate. Begitu Anda menjadi seorang affiliate, maka perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan itu akan terbentuk. Artinya akan mengikuti. Identitas Anda seorang afiliator. Seorang affiliate itu punya kebiasaan-kebiasaan, misalkan bikin konten, kebiasaan-kebiasaan sering live, tiap hari promo, tiap hari bikin konten-konten yang ada hook-nya misalkan, yang ada CTA-nya, ada call to action gitu. Artinya konten-konten Anda itu menjual istilah. Jadi bisa bikin FYP, konten-konten Anda itu menarik gitu. Video-video Anda atau VT Anda itu mengundang orang untuk mengklik keranjang kuning gitu misalkan. Jadi seorang affiliate identitasnya adalah seperti itu. Dan identitas seorang affiliate itu adalah konsisten, kemudian sabar, kemudian tekun, tidak gampang menyerah, mentalnya tangguh gitu. Nah, itu identitas seorang affiliate. Jadi kalau Anda udah tahu bahwa seorang affiliate seperti itu, Anda akan lebih mudah untuk membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan, sebuah perilaku-perilaku yang menunjang untuk bisa untuk bisa mendapatkan penghasilan, misalkan di aplikasi ini. Bisa penghasilan jutaan, puluhan juta, dan itu sudah banyak ya yang dapatkan. Nah, itu bisa mulai dari situ, bahwa penting memahami bahwa B ditambah do sama dengan have. Nah, B ini pengaruhnya 80%, do nya 20%. Makanya bangun dulu mental yang tangguh, baru setelah itu menguasai teknisnya. Karena teknis itu pengaruhnya 20%. Tapi kalau kita nggak konsisten, kita nggak sabar, orang yang pintar sekalipun, yang ahli sekalipun, itu biasanya kalah dengan orang yang konsisten, kalah dengan orang yang tangguh.
kalah orang yang bertahan lebih lama daripada mereka yang punya keahlian, punya kemampuan, punya banyak hal yang sebenarnya itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak punya mental tangguh. Makanya kesehatan mental itu penting. Makanya saya selalu ada gambar otak di sana, karena mental itu selalu hubungan dengan otak. Dan kalau Anda tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan kesehatan mental, yang berbau dengan neuroscience istilahnya, saya banyak ada e-booknya. Ya sudah saya tulis sendiri, silahkan di bawah foto saya itu klik, itu ada linknya, nanti linknya itu silahkan klik, ada sekitar 6 atau 8 e-book yang bisa Anda download gratis untuk Anda. Nah, ini perlu membangun sebuah kebiasaan yang utama lagi, yaitu kebiasaan membaca. Nah, orang-orang sekarang susah sekali untuk membaca atau susah menonton video-video panjang atau live seperti ini. Kenapa? Karena kita disuguhkan oleh video-video pendek. Jadi otak kita begitu kecanduan dengan video-video pendek. Istilahnya yang 1 menit, 15 detik, yang tujuannya merangsang otak untuk ketagihan, kecanduan. Nah, itu pun terjadi pada film-film. Sekarang orang nggak tahan kalau nonton film 2 jam, 3 jam. Itu udah membosankan. Sehingga Netflix itu salah satunya membuat film dalam bentuk seri. Jadi pendek-pendek. Nanti besok lagi tonton. Ternyata itu membuat orang tertarik dan berminat sehingga sekarang menjamur orang download aplikasi itu atau berlangganan aplikasi itu untuk nonton film. Nah, sama juga di aplikasi ini, yaitu di TikTok, di YT, di FB, apapun itu, yang ngetren itu adalah video-video pendek. Video-video yang sekilas, yang memberikan kadang-kadang hook-nya itu negatif atau hook-hook yang backclip ya istilahnya. Judulnya itu kesannya seperti ekstrim ya, istilahnya pro kontra, seolah-olah itu berlawanan dengan berita yang sebenarnya. Itu setelah dibaca ternyata nggak ada apa-apa, setelah dengerin gitu misalkan. Sekarang kan seperti itu banyak konten-konten atau video-video yang sengaja dibikin pendek yang tujuannya adalah 3 detik pertama itu udah orang langsung tertarik, orang udah bisa berhenti scrolling sehingga video Anda itu akan ditonton. Kemudian kalau misalkan jualan gitu ya, kadang-kadang call to actionnya atau orang-orang biar tertarik itu call to actionnya langsung ditaruh di depan video. Artinya seperti ini 10.000 dapat 2, jangan sampai ketinggalan, promo ini terbatas. Nah, seperti itu, kata-kata di awal sudah langsung seperti itu dengan menunjukkan gambarnya. Misalkan bikin video tentang gunting dapur gitu, 10.000 dapat 2, promo terbatas hari ini saja, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah gunting dapur dan gini-gini. Nah, baru penjelasannya di belakang. Jadi di awal sudah langsung call to action, orang udah langsung stop scrolling ya, 10.000 dapat 2, ini promonya terbatas. Nah, orang mulai klik keranjang kuning Anda. Misalkan Anda buat video seperti itu. Kenapa? Karena orang itu takut rugi istilahnya. Nah, ini. Ya, ini ngomongin untung PS rugi. Kalau ada sebuah pilihan, Anda bisa dapatkan untung sama rugi, orang biasanya akan memilih rugi. Nah, sebagai contoh, misalkan ada pohon durian, enak sekali, Anda ingin manjat, tapi begitu lihat di pohon itu ada ularnya, Anda akan memilih tidak memanjat itu. Kenapa? Karena tahu kalau Anda panjat, kemungkinan digigit ular. Meskipun bisa dapat durian ya, tapi kalau digigit ular itu kan bahaya gitu. Makanya orang akan memilih rugi dibandingkan untung. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman purba. Kita takut sekali dirugikan daripada mendapatkan untung. Nah, begitu juga di zaman sekarang.
Kalau ditawarkan sebuah bisnis, kita akan melihat ruginya dulu. Bagaimana kalau nanti nggak balik modal? Bagaimana kalau nanti nggak bisa menjalankan? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Nah, itu yang akan sering dipertanyakan, yaitu ruginya dulu. Kenapa nggak mikir, kalau saya bisa dapat 10 juta dari sini, kenapa tidak? Kalau misalnya saya dapat 100 juta dari usaha ini, apa yang salah gitu misalkan. Orang nggak mempertanyakan seperti itu, tapi yang mempertanyakan ruginya. Kalau saya bayar 700.000, kalau saya bayar 1 juta, kalau misalnya saya nggak jalan, terus uang saya hilang dong gitu. Kalau saya investasi, padahal ini bisnis adalah investasi. Jadi orang yang punya mental pengusaha itu tahu bahwa bisnis itu perlu investasi. Nggak ada bisnis yang modal gratis ya. Kalau ke WC aja bayar gitu istilahnya. Makanya rugi ini selalu jadi pilihan. Nah, untuk itu ini sering dimanfaatkan oleh para marketing, misalkan dengan bilang promo hari ini, kalau Anda nggak ambil Anda rugi, kalau nggak Anda ambil Anda akan hilang kesempatan. Makanya orang berbondong-bondong belanja hari itu karena takut rugi istilahnya, takut nggak kebagian gitu misalkan, takut nggak dapat nanti kalau besok beli kan harganya naik, kalau sekarang kan harganya lagi ada promo, lagi ada diskon gitu misalkan. Makanya orang itu selalu berpikir di sini, rugi dong kalau nggak ambil sekarang nggak dapat diskon, rugi dong kalau nggak ambil sekarang, sekarang kan gratis ongkir, kalau nggak ambil sekarang kan nggak dapat gratis ongkir, kalau besok ambil kan kena ongkir, lumayan kena ongkir 20.000 misalnya, kan gede juga gitu misalkan. Jadi seperti itu. Jadi untung dan rugi, seorang akan selalu memilih rugi. Nah, itu adalah karakteristik manusia yang sudah terbentuk sejak zaman purba. Oke, saya sapa-sapa dulu ya. Ada Bang Saka, ada Marion Ginting. Oke, welcome. Ada Bang Le, ada Risa, terima kasih. Ada Aprisal Kanyago 09 itu. Ada Kak Arsa, ada Sugiono, ada Anastasia Marsa, ada Uce Fitriana, ada Istami, ada Purnomo MC. Oke. Itu adalah materi yang ingin saya sampaikan, bahwa manusia itu selalu fokus sama kerugian dibandingkan dengan keuntungan, dan itu adalah karakter manusia yang khas sekali. Oke, kelihatan ya tulisannya. Ya, balik lagi, bahwa sekali lagi B ini adalah 80%, Do ini adalah 20%. Jadi kalau Anda ingin mewujudkan impian, Anda perlu membangun B-nya yang 80% dulu. Jadi Anda membangun sebuah identitas dulu. Anda adalah seorang affiliate, berarti seorang affiliate itu akan punya perilaku, punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, itu yang perlu Anda pahami, dan itu yang perlu Anda action berulang-ulang, yaitu kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, saya selalu ngomong seperti ini adalah karena selama ini yang selalu diomongkan adalah yang manis-manisnya, nggak mau menjelaskan tentang pahit-pahitnya. Padahal kehidupan itu selalu ada sisi terang dan sisi gelap. Seperti diri kita itu selalu kalau berjalan ada bayangan yang mengikuti. Nah, bayangan itu istilah psikologi Carl Gustav Jung adalah the shadow. Bayangan itu yang mengikuti kita, bayangan itu yang suka menghambat kita, bayangan itu yang selalu menahan kita untuk berhasil. Makanya kita perlu menguasai bayangan itu, kita perlu memahami bayangan itu. Bayangan itu adalah B, yaitu identitas.
identitas Anda perlu dibentuk terlebih dahulu, karena itu membangun sebuah kebiasaan, sebuah perilaku yang ujung-ujungnya adalah perilaku yang membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan atau yang Anda inginkan, yang disebut sebagai have. Jadi kalau Anda ingin punya sesuatu, Anda perlu dua ini, be dan do, mental dan teknis. Jadi teknis ini 20%, perlu juga Anda pelajari, tapi 80% mental ini yang dipertahankan selama 3 bulan. Jadi kebiasaan ini dipertahankan selama 3 bulan, yaitu kebiasaan untuk konsisten, kebiasaan bangun PT, buat PT, kebiasaan live, kemudian kebiasaan untuk sabar, kebiasaan untuk bertahan melalui prosesnya, tidak mengeluh, tidak gampang baper, tidak gampang overthinking, tidak gampang sedih, tidak gampang kecewa. Nah, itu kesehatan mental di sana. Makanya gambar saya selalu ada gambar otak itu. Makanya penting kita mempelajari kesehatan mental. Kita penting untuk memahami diri Anda terlebih dahulu. Siapakah Anda? Jadi pertanyaan yang terpenting, nah ini menurut Aristoteles adalah mengenal diri Anda sendiri. Itu pertanyaan yang terpenting dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di muka bumi ini. Itu yang perlu Anda tanyakan. Who I am? Siapakah Anda? Siapakah aku? Dengan mengenal diri, dengan memahami diri, kita akan tahu bahwa ciri khas kita adalah seperti ini. Sehingga Anda bisa dengan enjoy, Anda bisa dengan santai, Anda bisa dengan gembira melalui prosesnya. Kenapa? Karena 3 bulan pertama itu adalah jalur danger istilahnya, jalur bahaya. Kalau Anda bisa lewat 3 bulan, biasanya bertahannya lebih lama. Nah, itu perlu daya tahan istilahnya, resilience. Jadi ketahanan itu penting karena orang-orang berhasil dimanapun itu adalah orang yang tekun, orang yang bertahan, orang yang punya mental tangguh. Banyak orang yang cerdas, istilahnya do-nya bagus, orang yang cerdas punya keahlian, tapi mentalnya mental tempe gitu. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baperan, dikit-dikit overthinking gitu. Jadi kalau mentalnya kalah, biasanya ya udah akan gampang gugur itu, seperti bunga-bunga di musim kering. Atau seperti daun-daun di musim kering yang berguguran atau di musim gugur itu. Makanya mental itu yang perlu diprioritaskan. Silakan kalau yang tertarik, ada e-book yang sudah banyak sediakan, ada 7 atau 8 e-book. Silakan di-download, yang pilih di sana ada tentang public speaking, ada tentang kesehatan mental, ada tentang bagaimana namanya nikmati dan lepaskan. Itu adalah NLT. Nikmati lepaskan ini adalah cara yang saya rangkum dari berbagai buku, dari berbagai video, dari berbagai ajaran yang saya bikin jadi jauh lebih ringkas dan mudah dipahami. Itu ada e-booknya yang judulnya adalah Tiada Penderitaan, Hanya Nikmati dan Lepaskan. Nah, itu silahkan di-download, e-booknya gratis, itu untuk Anda yang suka baca. Sekali lagi, kenapa membaca itu penting? Karena itu adalah untuk kesehatan mental Anda. Karena otak itu perlu namanya neuroplastisitas. Jadi otak itu perlu dirangsang untuk bisa menumbuhkan neuron-neuron baru, untuk bisa menghubungkan sinaps-sinaps baru. Nah, itu ada ilmunya nanti. Intinya membaca itu penting gitu ya. Makanya itu adalah kebiasaan yang perlu Anda latih, kebiasaan yang Anda perlu pertahankan selama 3 bulan agar menjadi otomatis, Oke? Kalau ada yang tidak jelas, silakan DM, silakan wawa saya, nomornya ada di atas 085 sekian. Nah, silakan tanya-tanya. Sekali lagi, nggak tanya-tanya nggak bayar, tanya-tanya itu gratis. Jangan sampai Anda bingung, karena kalau Anda bingung takutnya kecemplung. Nah, jadi perlu silakan tanya-tanya, sekali lagi gratis, nggak ada biayanya.
nanya apa aja boleh, apalagi kalau hubungannya dengan kesehatan mental, saya bisa bantu. Atau ingin memahami karakter Anda, misalkan karakter Anda itu melankolis, phlegmatis, koleris, atau sanguin gitu. Atau mungkin elemen dominan Anda elemen tanah, yang dominan Anda elemen air, elemen api, atau elemen angin. Elemen Anda yang gross yang mana, elemen yang refine yang gimana. Nah, itu saya bisa bantu di sana untuk menemukan karakter Anda yang cocok untuk mengenal diri Anda. Sekali lagi, pertanyaan terpenting Aristoteles bilang adalah who I am, siapakah aku, siapakah Anda. Itu pertanyaan yang terpenting. Jangan sampai Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Anda tidak memahami diri Anda sendiri, karena itu akan merepotkan, nggak cuma jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Pengalaman saya 28 tahun sebagai tenaga kesehatan mental itu sekarang sangat penting. Kesehatan mental itu sekarang sangat penting. Nah, tren dunia di WHO itu, selain penyakit-penyakit metabolik istilah seperti diabetes, kencing manis, jantung, kanker yang jadi penyebab kematian, ada penyakit menular, ya, ada penyakit menular, tapi menularnya bukan lewat virus, bukan lewat bakteri, bukan lewat kuman, tapi lewat mental. Nah, kesehatan mental itu sekarang banyak orang-orang kena. Nah, apa namanya? Itu adalah mood swing. Nah, mood swing adalah mood atau suasana hati, suasana batin yang naik turun, nggak stabil, swing istilahnya. Lagi happy, lagi sedih, lagi ketawa, lagi nangis gitu, lagi takut, lagi gembira. Pokoknya itu yang sekarang nggak stabil. Itu banyak sekali sekarang terjadi, sehingga itu menyebabkan gangguan. Sekarang misalkan pada anak-anak itu kesulitan belajar yang disebut sebagai ADHD, sulit konsentrasi, itu adalah gangguan mood. Nah, baru lihat sedikit sudah bosan, sedikit sudah dialihkan gitu ya. Seperti Anda dan saya, sedikit sekarang sudah ada mau baca, sudah ada kelenting, mau baca sudah ada notifikasi. Hanya kita buka HP, kita scrolling, ya nggak terasa lewat sudah 30 menit. Padahal kita mau mengerjakan tugas ini. Karena scrolling AC hanya lupa dengan tugas. Nah, itu yang sekarang disebut sebagai mood swing. Moodnya itu susah untuk stabil, sehingga kita susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi, susah untuk menjalankan apa yang harusnya, misalkan target kita yang harus kita capai. Itu bisa nggak kita dapatkan karena mood swing ini. Makanya penting kesehatan mental itu. 80% yaitu B, 20% do yaitu teknis, B adalah mentalnya, resilience-nya, istilah ketangguhan mental itu dibutuhkan untuk mendapatkan have, istilahnya, mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu rumusnya. Jadi B utamakan dulu, karena ini adalah poros tengah. Jadi kalau roda ini bergerak sedikit, yang di luar ini akan bergerak. Hasil sama proses akan mengikuti. Kalau kita di sini, kalau ini nggak ada, kosong, ya nggak bergerak, yang ini susah untuk bergerak juga. Makanya penting sekali poros tengah ini, yaitu identitas Anda, B Anda. Oke. Baik, itu saja live hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mengikuti. Sekali lagi, susah memang di zaman sekarang untuk nonton live yang agak panjang. Kenapa? Apalagi materinya yang kesehatan mental, karena kita suka hiburan, kita suka yang ketawa-ketawa, tapi ya seperti itu, manfaatnya tidak maksimal. Tapi kalau ngomongin belajar itu biasanya kita gampang ngantuk, kita gampang teralihkan. Nah, bagaimanapun tugas saya adalah tetap memberikan informasi. Siapa tahu informasi ini ternyata bisa membantu Anda untuk memahami atau mengenal diri Anda lebih baik. Silakan, jangan ragu-ragu. Di bawah foto saya itu ada link ke YT-nya. Itu video-video yang saya sering live itu, sering saya download di sana dan jadi video. Dan itu bisa dipelajari, bisa ditonton berulang-ulang untuk jadi lebih paham. Gitu. Oke.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay di sini. Terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk semua.